Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode awal dalam sejarah Islam yang sangat penting dan berpengaruh dalam pembentukan peradaban Islam. Periode ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Dipimpin oleh 4 khalifah yang terkemuka, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, kemudian di sini ada kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama yang dipilih oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil menstabilkan keadaan politik di Madinah dan sekitarnya setelah wafatnya Nabi. Ia juga memerintahkan pengumpulan Al-Quran dan pengiriman pasukan untuk menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Jazirah Arab. Karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yaitu pertama lembut, bijaksana, tetapi tegas dalam prinsip, kemudian pemimpin yang sederhana dan rendah hati, kemudian memprioritaskan persatuan dan stabilitas umat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada kebijakan dan kontribusi pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu mengatasi pemberontakan Riddah, yaitu kelompok yang murtad dan enggan membayar zakat. Yang kedua, memerangi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab. Yang ketiga, menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah kekuasaan Islam. Yang keempat, memulai pengumpulan Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab setelah banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Kemudian di sini ada akhir masa pemerintahan. Pertama, meninggal karena sakit, bukan karena dibunuh atau perang. Kemudian sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah musyawarah dengan para sahabat. Kemudian wafat pada usia sekitar 63 tahun, sama seperti usia wafat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad di dalam Masjid Nabawi, yaitu di Madinah. Kemudian di sini ada kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Yaitu Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebelum wafat. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mesir. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan sangat peduli terhadap rakyat. Karakter kepemimpinannya yaitu tegas, berani, adil, sederhana, disiplin tinggi, dan efisien. Di sini kebijakan dan pencapaian Umar bin Khattab. Yang pertama, ekspansi besar-besaran, yaitu menaklukkan wilayah Persia, dinasti Sasaniyah atau Syam, Mesir, dan Irak. Kemudian kedua ada administrasi pemerintahan, yaitu membentuk sistem administrasi negara, menciptakan diwan atau lembaga administrasi, membagi wilayah menjadi provinsi. Kemudian yang ketiga kebijakan sosial, yaitu menetapkan kalender hijriyah dan gaji untuk pegawai negara serta kesejahteraan untuk rakyat. Yang keempat dikenal sebagai pelopor negara Islam yang modern dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian akhir masa pemerintahannya, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yaitu seorang budak keturunan Persia, ketika sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah ditikam, Umar hidup beberapa hari dan saat itu ia membentuk Dewan Syura untuk memilih penggantinya. Umar wafat dan dimakamkan di sebelah Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi.
Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga yang memerintah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahannya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Afrika Utara dan Asia Tengah. Ia juga memerintahkan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang standar. Karakter kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu pertama lembut, bijaksana, tetapi tegas dalam prinsip. Kemudian pemimpin yang sederhana dan rendah hati. Yang terakhir memprioritaskan persatuan dan stabilitas umat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kebijakan dan pencapaian Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran, yaitu membakukan bacaan Al-Quran dan menyebarkan salinannya ke berbagai wilayah untuk mencegah perbedaan bacaan. Yang kedua, ada ekspansi wilayah, yaitu melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan memperkuat armada laut. Yang ketiga, pembangunan, yaitu membangun infrastruktur seperti masjid dan jalan. Yang terakhir, tuduhan nepotisme, yaitu banyak gubernur dari keluarga Bani Umayyah diangkat yang menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan elit politik. Akhir masa pemerintahan. Yang pertama dihadapkan pada pemberontakan besar akibat tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakannya. Yang kedua, rumahnya dikepung selama beberapa minggu oleh pemberontak dari berbagai wilayah. Yang ketiga, Utsman dibunuh pada saat sedang membaca Al-Quran di rumahnya oleh kelompok pemberontak. Yang keempat, tidak dibela secara militer karena Utsman melarang pengikutnya menggunakan kekerasan untuk menyelamatkannya. Dan yang terakhir, Utsman dimakamkan di pemakaman Baqi, yaitu di Madinah. Kemudian ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dalam situasi politik yang penuh konflik setelah wafatnya Utsman. Masa pemerintahannya ditandai beberapa perang saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu cerdas dan berilmu tinggi, tegas terhadap pemberontak tetapi berusaha damai. Yang terakhir, rendah hati dan zuhud. Kebijakan dan pencapaian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, menghadapi konflik internal. Masa pemerintahannya ditandai dengan fitnah dan perpecahan umat Islam. Yang kedua, Perang Jamal, yaitu melawan pasukan Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Yang ketiga, Perang Siffin, yaitu melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Yang keempat, tahkim atau arbitrase, yaitu upaya damai yang berujung pada munculnya kelompok Khawarij yang menolak arbitrase. Yang kelima, pemindahan ibu kota, yaitu dari Madinah ke Kufah atau Irak sebagai strategi politik dan pertahanan. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama dihadapkan pada perang saudara atau fitnah kubro dan konflik internal umat Islam. Yang kedua, muncul kelompok Khawarij yang kecewa terhadap keputusan Ali dalam arbitrase dengan Muawiyah. Yang ketiga, dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh di Masjid Kufah. Yang terakhir, setelah wafat, umat Islam terpecah dan kepemimpinan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan dinasti. Kemudian ada karakteristik peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki beberapa karakteristik antara lain pertama, keadilan dan kesetaraan. Para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan setara dalam memperlakukan rakyatnya. Yang kedua, ketaatan pada Al-Quran dan Sunnah. Para khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dalam membuat keputusan dan mengatur pemerintahan. Yang ketiga, musyawarah. Para khalifah dan pada masa Khulafaur Rasyidin selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan rakyat dalam membuat keputusan penting. Yang keempat, ada kemakmuran ekonomi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ekonomi Islam mengalami kemajuan pesat dengan penaklukan wilayah-wilayah baru dan perdagangan yang berkembang.
Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ilmu pengetahuan dan budaya Islam mulai berkembang dengan penulisan Al-Quran dan hadis, serta perkembangan ilmu-ilmu lainnya. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam dengan perkembangan pesat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Para khalifah pada masa itu dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan taat pada Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin dapat menjadi contoh bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu inti atau sejarah singkat dari sejarah peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun isi materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.